harta pulang. Selama orang itu Islam dan Islamnya kuat imannya, pastinya berpikir ini harta orang, kada boleh aku ambil, kada boleh aku malalar pahalatan tanah orang, kada boleh aku mengambil harta orang, kada boleh aku mengambil hak orang lain, kada boleh. Jangankan artinya mencuntan, merampok atau korupsi, itu ganda lagi dosanya. Jangankan itu, nanti ulun terancap ulun sampaikan apa? Ghasab itu udah berdosa. Ghasab itu menguasai milik orang lain sementara. Kada nyuntan kada. Contoh, pian naik ke masjid, hendak beuduk, minjam sandal orang, tapi minjam ini kada bepada. Memorok sandal orang di situ, sandal siapa diporok kada tahu. Itu bahasa fikihnya ghasab. Ghasab itu memiliki sementara tanpa izin, nah ampunnya benda tuh berdosa lah, berdosa. Kecuali kayak pian minta halal lawan nah ampunnya, hanya selesai urusan. Han hak nang ghasab tuh aja berdosa, apalagi nyuntan, apalagi merampok, apalagi ngorupsi. Maksudnya bertriliun-triliun duit negara diambil. Kayak apa masyarakat hendak maju, kayak apa rakyat hendak nyaman, taguk taruh duit rakyat. Bubuhannya nang di atas itu tak tukang taguki. Tapi alhamdulillah zamannya Pak Prabowo banyak koruptor-koruptor yang sudah ditangkapi, alhamdulillah. Dibongkar sidin sudah, alhamdulillah. Tunggal ikungan kelihatan balang-balangnya. Itu jadi maulah ekonomi kita ini lapah benar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiy wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari fid dharain amin ila an qala halaman 2. Dan dalam firman yang lain halaman 2, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Ali Imran 159. Seandainya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, ini ayat salah satu bentuk pujian Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu disebutkan sidin ada bisa kasar lawan orang. Dalam Nabi menyampaikan agama, sidin lemah lembut, ada suah kasar, namun tegas dalam hukum. Ada nang lembek, ada itu Rasulullah. Seandainya jar Allah ikam Muhammad kasar, bahasa Allah, seandainya ikam kasar, niscaya orang-orang yang ada di sekitar ikam itu lari daripada ikam. Tapi karena Rasulullah itu lemah lembut terus ini, ada bisa Nabi itu kasar lawan orang, ada bisa lembut benar, santun benar lagi. Kalaupun Nabi harus sarik, sariknya itu sarik yang dibenarkan oleh Allah. Misal nang kayak hukum Allah di otak-atik, sarik kayak Nabi. Tapi kalau urusan-urusan pribadi dalam hal menyampaikan dakwah, lemah lembut Nabi kita. Tidak ada Nabi nang kasar tuh, ada bisa kasar kayak itu. Dan contoh-contoh pujian semacam ini banyak sekali kita dapati dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa manusia tidak akan mampu menghitung sepenuhnya kesempurnaan Rasulullah SAW. Habib Ali menulis nih dalam Maulid Sayyidin atau tulisan itu dalam Rawi Maulid Habsyi,
kamulat, bujuri tulisannya lah, membawa pulpen bujuri. Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusofi. Sungguh sempurna keindahan yang dimiliki Rasulullah. Andaikan cahaya yang ada padanya diberikan kepada rembulan, maka rembulan tidak akan pernah mengalami gerhana. Bagaimanapun pandainya seseorang melukiskan kesempurnaan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai zaman berakhir pun masih akan ada sifat yang belum bisa diungkapkannya. Saking artinya kisah Nabi Muhammad itu luar biasa benar. Artinya Nabi Muhammad sempurna benar. Semakin maju peradaban manusia, semakin jauh langkah kebudayaannya, dan semakin meninggi pendakian puncak kejayaannya, maka semakin tinggi cakrawala berpikirnya. Dengan keluasan cara berpikir, mereka akan sadar betapa besar jasa Nabi Muhammad SAW terhadap kehidupan seluruh umat manusia. Bagi orang yang berpikir Jasidin, pasti kalau menyimpulkan Nabi nang sempurna ini memiliki jasa nang luar biasa jasa umat manusia. Barakat Rasulullah SAW. Mulai adanya kita berataan ini barakat Nabi, nikmatul ijad, nikmat kita diadakan Allah itu karena Nabi. Tuhan itu menciptakan alam karena Nabi. Ya kayaknya Nabi itu kada ada Tuhan kan hendak maulah alamnya. Apa gunanya aja Tuhan aku maulah jaka kada karena kekasihku Muhammad. Sampai Sayyidin mengatakan laulaka lama khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku kada maulah alam. Jadi alam ini ada karena berkat Nabi. Di situ pulang dalam hal kita hidup, hukum damai kita dapat. Rasa damai itu didapat tentram, nyaman, ada aturan. Siapa yang memulahkan aturan? Siapa yang menyampaikan dakwah? Nabi Muhammad. Nabi yang menyampaikan. Cobalah jaka syariat Nabi itu pian kadada turun lawan kita nih, kadada sampai ke wadah kita nih, uyuh kita. Nabi Muhammad contohnya punya syariat manusia itu wajib dilindungi 3 perkara daripada dirinya: hartanya, harga dirinya, dan darahnya. Itu wajib dijaga. Kada boleh orang Islam itu darahnya ditumpahkan, kada boleh hartanya diambil semena-mena, kada boleh harga dirinya dihinakan sekehendak kita. Ada aturan sehingga kita ini nyaman hidup, kada takutan kita hendak dibunuh orang. Kita kada berpikir itu, karena orang yang beriman, orang yang beragama Islam pasti melihat, oh aku kada boleh membunuh orang, karena itu aturan agama, aturan Nabi Muhammad. Maka otomatis pembunuhan itu kada banyak dilakukan karena ada aturan. Coba jika Nabi Muhammad kada mengatur, sako sedikit bahual suduh, sedikit bahual timpas, aturannya kada ada. Tapi mun ada aturan, berpikir hendak nimpas orang. Dalam agama berdosa, dalam tatanan hukum negara pun kena pasal 338 ayat 2 KUHP. Itu pasal menghilangkan nyawa seseorang. 340 pembunuhan berencana. Itu hukum negara. Hukum Islam dosanya ganal, wajib kisos. Kisos itu bila memati orang, seorang dipancung, ditatak pohon gulu. Nah itu hukum Islam.
Dengan adanya peraturan itu hidup jadinya tak damai. Ada dalam pembunuhan secara bebas tuh ada harta ulang. Selama orang itu Islam dan Islamnya kuat imannya, pastinya berpikir ini harta orang, kada boleh aku ambil, kada boleh aku malalar pahalatan tanah orang, kada boleh aku mengambil harta orang, kada boleh aku mengambil hak orang lain, kada boleh. Jangankan artinya mencuntan, merampok atau korupsi, itu ganda lagi dosanya. Jangankan itu, nanti ulun terancap ulun sampaikan apa? Ghasab itu udah berdosa. Ghasab itu menguasai milik orang lain sementara. Kada nyuntan kada. Contoh, pian naik ke masjid, hendak baudo, mainjam sandal orang, tapi mainjam ini kada bepada. Memurok sandal orang di situ, sandal siapa diporok kada tahu. Itu bahasa fikihnya ghasab. Ghasab itu memiliki sementara tanpa izin, na ampunnya benda tuh berdosa lah, berdosa. Kecuali kayak pian minta halal lawan na ampunnya, hanya selesai urusan. Han hak nang ghasab tuh aja berdosa, apalagi nyuntan, apalagi merampok, apalagi ngorupsi. Makinnya bertriliun-triliun duit negara diambil. Kayak apa masyarakat hendak maju, kayak apa rakyat hendak nyaman, taguk terus duit rakyat. Bubuhannya nang di atas itu tak tukang taguki. Tapi alhamdulillah zamannya Pak Prabowo banyak koruptor-koruptor yang sudah ditangkapi, alhamdulillah. Dibongkar sidin sudah, alhamdulillah. Tunggal ikungan kelihatan balang-balangnya. Itu jadi maulah ekonomi kita ini lapah bener, cari duit uyuh, cari belowongan pekerjaan, hendak begawi jelapah. Nah, itu mafia-mafia nang penjahat-penjahat negara ini alhamdulillah banyak sudah diungkapi oleh presiden kita. Banyak yo, presiden kita ini luar biasa sih. Hanya dalam berapa bulan ini sudahlah setahun belum lah. Nah, ini artefak-artefak nang sejarah bersejarah di Indonesia nang dibawa oleh Belanda, bawa ke sini sudah dibulikakan ke Indonesia. Kurang lebih berapa 30.000 puting kah, karis, pusaka, tombak menombak segala macam. Itu kan dibawa Belanda bulik ke sana karena dulu kita dijajah Belanda, dibawanya ke sana. Kayak wayah ini karena diplomasi, hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Belanda luar biasa, sampai dapat siden mau raja ratu Belanda nih apa mau unjuk artefak itu bulikakan ke Indonesia. Alhamdulillah 175 tahun hitungannya mulai dibawa ke Belanda sampai ini nah harta bulik ke Indonesia. Ayo zaman Prabowo ada kegempangan. Pas saja sudah ucapan Gus Dur, orang yang paling ikhlas di Indonesia ini adalah Prabowo. Paling ikhlas memikirkan rakyat itu Prabowo. Dan dia nanti Gus Dur akan jadi presiden saat usianya tua. Pas saja Bang 5 kali 4 pilpres kalah terus. Pambihan tadi jenang mana? Umur sidin 73 waktu jadi presiden. Gus Dur, sabarataannya ucapan sidin itu jadi kenyataan. Jokowi jadi presiden jadi kenyataan. Wali kota jadi Gus Dur. Kalau dia memang nanti dia jadi presiden. Wah, jadi presiden. Orang Cina bisa jadi gubernur, ya Ahok. Itu ucapan Gus Dur ya. Banyak ucapan Gus Dur yang jadi kenyataan sudah. Imbah itu Nabi berisi peraturan harga diri seseorang kada boleh kita semena-mena denganinya. Tiap-tiap orang itu kan berisi harga diri. Saat kita menurunkan harga diri orang itu berdosa. Harga dirinya kita sambati dosa. Kita menggibahinya, memfitnahinya, menghinakan-inya, macam-macam. Misalnya cara apapun yang menurunkan harga dirinya dosa kita. Itu peraturan Nabi Muhammad. Jadi kenal benar jasa Rasulullah.
Barakat Rasulullah akhirnya kita nih hidup nyaman kayak itu. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, keagungan Rasulullah masih memenuhi hati dan masih menggaung di telinga. Sebutan namanya selalu menjadi senandung kehidupan, selalu haus pada mata air inspirasinya. Dan dari kelimpahan karunia satu-satunya pahlawan agung nan sempurna. Bila umat Islam mengingat Nabi mereka yang ummi, seraya mensucikan misi yang dibawa, disampaikan dan disebarkan secara luas mulai dari arah barat sampai arah timur, dan seraya meyakini keagungan perkara yang dibawanya mulai dari akidah dan syariat, maka jiwa manusia pasti akan mengingat bahwa itu semua adalah buah dari misi Nabi Muhammad, seorang yang tidak pernah tertandingi, seorang dermawan, seorang yang memiliki sifat belas kasih, seorang tokoh tunggal, seorang pejuang sepanjang sejarah syariat Islam nan luas. Sesungguhnya keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah diperoleh dari fanatisme atau pangkat atau harta benda, maupun dari kemuliaan umat yang beliau terlahir di masanya. Akan tetapi keagungan beliau diperoleh dari kemuliaan karakter asli yang beliau miliki, dari kesempurnaan penciptaannya dan keluasan cakrawalanya. Nabi Muhammad itu harap bukan karena fanatisme, bukan artinya pengikutnya nama angkat-angkat, bukan itu. Kalau pengartinya pengikut Nabi Muhammad ini nama angkat-angkat Nabi, lalu Nabi jadi mulia, ada itu. Atau karena pangkat sidin, ada. Karena harta benda sidin, ada. Atau karena Nabi itu terlahir daripada tokoh-tokoh yang berpengaruh, ada juga. Aslinya kemuliaan Nabi Muhammad itu memang dari kesempurnaan penciptaan sidin dan daripada keluasan cakrawalanya Nabi. Yang paling utama benar kesempurnaan penciptaan ini, baik dari segi penciptaan batang tubuh atau fisiknya Nabi yang paling sempurna, plus yang paling utama benar akhlaknya Nabi yang luar biasa. Itu nama ulah Nabi itu sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau ini memiliki akhlak yang sangat agung. Itu tuh jadi dipuji, itu jadi tinggi, benar luar biasa. Beliau adalah contoh nan luhur bagi manusia yang menginginkan kesempurnaan. Beliau seorang yang mempersembahkan nyawa di masa hidupnya demi jihad, dan wafatnya pun dalam keadaan jihad. Beliau adalah utusan yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak makhluk agar menyampaikan risalahnya. Setelah masa kekosongan dakwah yang sekian lama, saat masa-masa itu banyak sekali terjadi kesesatan, masa yang tidak mengenal hidayah langit yang pernah diturunkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Hidayah itu diturunkan di masa yang paling akhir agar risalah dan akidahnya menyebar ke seluruh lapisan umat manusia. Ajarannya adalah sebuah fitrah di mana Allah menciptakan manusia untuk mengikuti fitrah itu. Risalah yang dibawanya telah menyeluruh ke alam semesta dan menjadi keyakinan yang benar bagi seluruh manusia. Itulah agama Allah yang manusia diciptakan untuk mengikutinya. Sebelum Nabi Muhammad datang membawa ajaran ini, itu masa-masa kekosongan. Dahulu, Pak, Bu, nabi-nabi itu tugasnya hanya per suku. Jaka ibarat kita tuh ya paling luas ibaratnya sekelas satu provinsi lah. Misalnya Nabi Musa diutus untuk provinsi Kalimantan Selatan, misal. Lingkupnya hanya itu dakwah Nabi Musa.
Untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur itu bukan wilayah Nabi Musa. Itu dahulu tuh. Nih Nabi Musa ditugaskan mendakwahi Bani Israel. Bani-bani yang lain ada kayak itu. Ada didakwahi kada termasuk. Karena ada nabi yang diturunkan kepada suku Ano, diturunkan kepada suku Ano. Tugasnya tuh di seputaran situ aja. Nah beda wan Nabi Muhammad nih. Kalau Nabi Muhammad ini untuk seluruh alam, orang manapun harus sampai dakwah Nabi Muhammad kepada mereka. Nah disitulah ketika masa yang cukup panjang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lah. Bahkan mun di Arab, kalau di Arab mulai zaman Nabi Ibrahim anak Ismail, mulai di zaman itu terus sampai ke Nabi Muhammad hanya ada nabi. Kalau nabi-nabi yang lain itu kan di Bani Israel turunnya, di Palestina, rata-rata tuh di Palestina. Makanya Palestina tuh Ardul Anbiya, buminya para nabi itu Palestina. Tapi ya Palestina harus menjalani takdir yang sudah digariskan Tuhan. Memang saat ini Palestina ya dibombardir oleh Israel, laknatullah, dibombardir oleh orang-orang yang melakukan genosida ke orang yang hendak menghabiskan ras atau suku. Mereka hendak jadi penguasa di sana, dan itu memang bagian daripada takdir menuju hari kiamat. Harus kayak itu memang. Tapi kayaknya Palestina dan seputarannya seperti Syria itu mereka akan menjadi saksi di mana akhir zaman terjadi itu letaknya di daerah sana. Tanda-tanda nangganal, nah kayak pembunuhan Dajjal, atau kena di sana kejadiannya. Udah hitani kan udah hitani Dajjal beilang aja, beilang bujuran selama 40 hari. Dajjal itu mengelilingi dunia 40 hari. Tak masuk kain nusa indah ini sampai Dajjal ke sini mana lah sampai taros akaluwa mana-mana sampai Dajjal tak nangnya kada kau masuk kan Mekah Madinah dua tuh aja nang kada kau masuk, semuanya dituntiinya. Tapi karena menjadi saksi di mana Dajjal itu akan dibunuh itu daerah Syam, daerah Syria situ kan, bukan daerah Damaskus anunya sekarang. Ada masjid yang diperkirakan di situ letaknya, disitulah tempat pembunuhan Dajjal kan. Ada Babul Lud namanya. Itu proses akhir zaman. Jadi nabi-nabi itu pian rata-rata diturunkan Palestina rata-rata. Walaupun ada juga nabi-nabi sebalik yang diutus kayak ke Mesir, kayak Nabi Musa kan. Ya Mesir itu lawan Palestina berbatasan juga. Mesir lawan Palestina berbatasan juga. Nabi Musa kan di Mesir dakwahnya, di Mesir mendakwahi Fir'aun. Adanya nyamanan mendakwahi Fir'aun, orangnya ngaku jadi Tuhan. Itu nanti dakwahi Nabi Musa tuh. Sampai wahini lah awak Fir'aun tuh masih ada di mumi, di balsam, diawetkan. Bukan Allah nama awetkan, tapi tangan manusia nang sengaja mengawetkan. Memang Allah memberi isyarat awaknya akan diselamatkan, dan sampai detik ini diawetkan. Ada di museum di Mesir. Masuk kayak ke situ melihat orang nang suah ngaku jadi Tuhan nih, mati juga sekalinya. Jagau ya bahari Fir'aun tok mati juga. Masuk ke situ kita, oh kayak ini Pak, orang nang suah bepandir ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Mati juga akhirnya. Mun di Mesir itu kan banyak wali-wali, nabi-nabi, makom nabi siapa lah, Nabi Daniel ada. Mun Nabi 25 Daniel ini kada masuk, cuma ini jadi Nabi Daniel.
Nabi Daniel ini suah berapa puluh tahun awaknya tuh kada dikuburkan, tapi dijadikan jimat oleh bubuhan non Islam. Inya meyakini buhan Nabi itu kada buruk. Jadi Nabi Daniel itu riwayatnya lawas hanya dikubur bah puluhan tahun zaman Khalifah Umar bin Khattab, hanyar jasad Nabi Daniel ini diambil lalu dikuburakan di Mesir. Nabi Daniel itu kuburannya di Mesir. Basubalahan makom Nabi Daniel ada makom Luqmanul Hakim. Bahigaan, basubalahan bahigaan, paparakan. Andakannya di Mesir. Parak aja lawan kubah Imam Syafi'i, parak. Kubah Syekh Zakaria Al-Ansari, parak. Wah, di Mesir tuh biar sebulan genjiarah ada tuntong menjiarahi wali-wali ini. Abul Hasan Syadili itu jauh benar andakannya, mulai kota Mesir 500 km 12 jam mulai keluar ke Samarinda bermobil hanya sampai ke makom Abul Hasan Syadili. Pengarang Burdah di Mesir juga. Kota Alexandria ngarannya, kota tua. Itu kota pertama yang ada di negara Mesir, kota Alexandria. Di situ ada benteng Kitbai namanya. Pian pernah lah nonton film Ketika Cinta Bertasbih? Pernah lah. Nah, ada kalau inya syuting Azam tuh di lawan Didi Petet kah siapa? Didi Petet apa? Nah, nya syutingnya tuh di benteng Kitbai. Itu di Mesir nanti ada orang bejukong nama ngayuh namanya nah. Itu benteng Kitbai bahari. Saksi peradaban Islam itu. Di kota Alexandria ini nang makam Sahibul Burdah Imam Busiri, makam Guru Sidin Abul Abbas Al-Mursi. Di tengah-tengah kota Mesir ada makamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada Sayyidah Nafisah Al-Hasani, gurunya Imam Syafi'i, dzurriyyat Sayyidina Hasan. Banyak wali-wali di situ, banyak bener. Sahabat Nabi banyak juga di Mesir tuh. Ammar bin As, sampai wah ini buai makamnya Ammar bin As tuh bau harum. Nya ada lubang di makam tuh, keluaran bau harum di situ. Asli ini nih, kada ada di harum-harumi. Anda aja pian hidung ke situ, pasti cium bau harum. Itu di kuburnya Ammar bin As. Di kuburnya sebelahnya nang bakal dalam di muka sini Ammar bin As, bakal dalam ini ada sahabat Nabi siapa ngarannya ya? Allah. Uqbah bin Amir. Kalau ada khilaf tuh ngarannya. Uqbah bin Amir ini sahabat Nabi nang membantu Ammar bin As di Mesir. Ammar bin As jadi gubernur, si Uqbah ini jadi penasehat. Itu inya bilanya rindu lawan Rasulullah, ambilnya batu. Bilanya rindu lawan Rasulullah, di batu tuh cungol Nabi kita Muhammad. Inya kawan melihat video klip Nabi Muhammad. Jika istilah wah ini video call. Inya memvideo call Nabi Muhammad pakai batu. Batunya sampai wah ini ditempel orang di dinding dekat makomnya beliau. Itu di Mesir boy, hendakannya. Sungai yang sangat berkah yang menjadi saksi di mana Nabi Musa dialirkan di sungai situ. Kemudian sungai tersebut bahkan merupakan keberkahan dari sorga karena muaranya sungai Nil itu dari keberkahan sorga, ujungnya sampai ke sorga itu. Sungai terpanjang di dunia melewati 11 negara, cuman yang terkenal di Mesir. Indah pemandangan di Mesir. Kita wayah ini tuh naik di kapal pesiar boy, makanan kita di kapal tuh sambil memandangi sungai Nil, sambil menghayalakan mana Nabi Musa larut bahari. Itu sungai-sungai berberkah. Suah sungai Nil tuh karing bahari, sawat karing lalu disurati Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim, min amiril mu'minin Umar ibnil Khattab linahri Nil. Timbayakan Ammar bin As ke sungai Nil sampai wah ini kada wani lagi karing sungai Nil, saking jagaunya Sayyidina Umar tuh sungai Nil jangan wani sawat karing timbay sidin kertas ngaran Sayyidina Umar jadi tulis babanyo
Ngapian tuh mau lah sumur bila kada bebanyu timbai kartas tulis ngaran Sayyidina Umar dicobaan lo mau Sayyidina Umar saking jagaunya dia Madinah tuh bahari suah gempa di mamai Sayyidina Umar ikam nih bumi bergerak-gerak kamu kada sadar kah di dalam parut ikam tuh ada jasad mulia Nabi Muhammad kenapa ikam bergerak kada tahu di supan anai bumi Madinah langsung sampai wah ini desuah lagi gempa anai dan Umar bin Khattab setan aja malio bila tetap presiden Umar berjalan di arah sini setan berjauh beliau dua ini tersulisihun Sayyidina Umar saking jagaunya Sayyidina Umar tuh dia jajar munkar nakir aja lagi sahakan membangunkan Sayyidina Umar nyaring mana suara Sayyidina Ali kalau nanti bukakan kasyaf tak melihat Sayyidina kayak apa Umar ini artinya jagaunya wahadafi munkar nakir takajud juga Sayyidina papasan orang malaikat lawan umat Rasulullah jangan kayak itu wah keren nah, itu nambujuran jagau ada nah hayam berumahan tuh ada dasar jagau sampai ke dalam kubur jagau itu Sayyidina Umar kan. Jadi di Mesir itu banyak benarlah jejak langkah dakwah para nabi dan lain-lain ini banyak benar banyak di sana. Impian tuh berziarah ke kota Alexandria tuh boy melewati laut indah benar lautnya. Mungkin pian bisa mendengar laut Mediterania jarang. Mediterania tuh Mesir seberang sini seberang sananya Turki sejam pian bakapal sampai ke Turki. Oh, ayo makan pinggir laut tuh angin sepoi-sepoi. Awan bener bawa lauk mulai sini. Mau lauk di sana kada cocok liur kita. Bawa lauk mulai sini. Iwak saluang halus-halus di sana asam hampalam nginto. Angin ampal jagung panas-panas nih. Wah, anginnya sepoi-sepoi. Maka bini hanyar mulane udah lawas bulik betianan pola ya hanyar kawin tuh nyaman bulan madu ke Mesir tuh boy soal lepian ke Mesir belum kah ada yang pernah lah di sini tuh ke Mesir nah dede lah Haji Fahmi di suah oh kada suah di suahe kenapa ulun alhamdulillah suah aja sudah Mesir dulu 3 hari setengah di Mesir ditarim seminggu pesawat aja tak menjajak kayak itu tak nya penting kita anak bahari melihat paguruan tulak kemana-mana nyamannya aja hati sidin tulak ke Makkah, tulak ke Madinah, tulak ke Mesir, tulak ke Tarif berdoa ya Allah sebagaimana guru kawa tulak ke sana aku hendak juga berdoa itu nah hendak juga tak berdoa dalam hati alhamdulillahan sampai aja tak kumpulakan pian duit nabung sehari 300.000 mau tahu artinya pahamannya nyaman cari duit pintu pahamannya nyaman naik pian tuh jar nyambatnya oh jangan kayak itu sangka jahat ngarannya harapan si guru namanya nyambat nih mudahan bukan pian banyak berduit kayak itu nyaman berziarah wali-wali melihat oh ini pang pengarang kitab tafsir Jalalain di Mesir oh ini pang pengarang kitab syarah tafsir Jalalain tafsir Sawi di Mesir oh ini pang pengarang kitab apa ngarannya kitab banyak di sana tuh oh ini kubur Imam Syafi'i oh ini Ibnu Hajar Al Asqalani oh ini Ibnu Sirin nang ahli tafsir mimpi itu oh ini wali-wali bulan maka genal walinya di situ oh ini Imam Ahmad Al Badawi nang biasa bi Rasulillah wal Badawi itu di Mesir kuburannya banyak wali-wali itu di Mesir Tuhan mandak mun pian diizinkan oleh pemerintah masuk ke wilayah nang Nabi Musa munajat tak ada kalau Nabi Musa munajat 40 malam sampai Nabi Musa berdialog dengan Tuhan bapandiran lawan Allah Bukit Tursina itu mungkin dapat izin dari pemerintah kawa masuk ke Bukit Tursina
Nah, duduk juga pian di situ. Di sini pang lokasinya Nabi Musa bepandiran lawan Tuhan. Nah, ayo ikhla'na alaik ya Tuhan. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Pacol sandal ikam wahai Musa. Ikam berada di tanah yang di lembah yang suci. Memacul Nabi Musa ke sandal, hanyar bepandiran lawan Tuhan. Tapi Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj lawan sandalnya naik ke atas. Kada bepaculan. Itulah makanya sandal Nabi Muhammad meninggi daripada alam semesta ini. Sandalnya aja, apalagi orangnya. Oh, sandalnya Rasulullah. Nabi Musa disuruh Tuhan macul di bumi, itu anakannya Nabi Musa suruh Tuhan macul. Nabi Muhammad sampai naik ke atas langit, ada bepaculan sandal sidin. Mulia benar Rasulullah tuh, mulia benar. Luar biasa sih. Sikit gila. Sikit lagi. Mana tadi? Risalah beliau. Jadi Nabi tadi kan kayak Nabi Musa di Mesir aja. Itu tak. Kadada Nabi Musa tak ke Arab berdakwahnya kadada. Karena wewenang sidin sampai di situ aja. Jadi orang Arab zaman itu tuh kekosongan para nabi mulai zaman Nabi Ibrahim lawan Ismail. Ke bawahnya kadada lagi Nabi, hanyar datang Nabi Muhammad. Nah makanya orang-orang yang berada di kekosongan para nabi itu disebut ahlul fatrah. Nang kayak mamanya Rasulullah, kayak abahnya Rasulullah, kainya Rasulullah, itu ahlul fatrah namanya. Ahlul fatrah itu bila inya maumpati ajaran Nabi nang tadahulu, yaitu ajaran Nabi Ibrahim, berarti milahnya Nabi Ibrahim. Lalu mereka beribadat dengan ajaran Nabi Ibrahim, maka mereka dianggap ahli surga. Karena mereka ahlul fatrah. Belum Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, mereka sudah wafat. Kainya Nabi, mamanya Nabi, abahnya Nabi. Ada kelompok-kelompok wayah ini nang madahakan abahnya Nabi masuk neraka. Ada. Mamanya Nabi ya di neraka juga ya. Inya kafir pang jar. Hon, maninya abahnya Nabi dibadahannya masuk neraka. Kada beuntungnya mereka ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu bila maumpati ajaran Nabi nang terdahulu masuk surga juga. Itu. Bahkan ada riwayat Rasulullah membangunkan Mama Abah Sidin. Ada riwayatnya. Syekh Yusuf An-Nabahani menulis dalam kitab Sidin bahwa Rasulullah ketika sudah diutus, Sidin membangunkan Mama Abah Sidin. Itu riwayat yang lain. Tapi yang memakai ahlul fatrah kada kawa dipungkiri, asal maumpati ajaran Nabi Ibrahim berarti mereka masuk surga karena saat itu kekosongan para nabi. Paham jauh lebih ya? Jangan umpatan orang madahakan lawangannya kuitan Nabi masuk neraka. Lawan bahasa Arab tuh jangan jadi dipahami nang perlugat nang kaitanya bisa asyarahnya tuh ada. Abi itu kan ada berataan abahku, artinya abi itu bisa artinya paman. Ada Nabi madahakan waktu sahabat tuh bertakun abahku kayak apa? Jar Nabi abahmu wan abahku dalam neraka. Tapi bahasa abahku di situ lah abahnya Nabi Abu Lahab. Abu Lahab nang dalam neraka nya kada pasian bang. Ada abahnya Rasulullah nih, orang hebat, orang luar biasa. Bahkan orang na artinya berziarah ke makam abahnya Nabi, nalal muna wal maqsidah. Kita kalak nang ditulis Syekh Muhammad Al-Azab nih dalam Maulid Sidin. Min hamlihi lamma madha syahrani qad wafal manunu aban nabiyil ajwada. Umur Rasulullah 2 bulan di dalam kandungan, wafat Abah Sidin. Wa bi Thaibatin qad kana dzalika mud'ata akhwalahu min ardi Syam mus'ida wa qama fiha 'indahum mutawajji'an syahran saqiman sabiran mutajallida. Lalu ada tulisan wa dharihuhu qad asyraqat anwaruhu
kuburan abahnya Nabi memancarkan cahaya. Manzarahu, siapa yang menziarahinya, nalal muna wal maqsida, dapat apa yang dicita-citakan. Pertanyaannya, di mana kubur abah Nabi wayah ini? Nah, nih tuh, ada tahaba. Di mana ya? Mun perkiraan ada aja, Pak. Perkiraan. Wallahu a'lam, bujur kadanya kita pernah dapat perkiraan itu. Bujur kadanya wallahu a'lam lah, ulun kada tahu, jangan nyalahkan ulun mun salah. Ngaranyakin perkiraan. Ada orang yang ahli sejarah membaca peta Masjid Nabawi pada masa lalu. Mereka membaca peta dan ternyata mereka menemukan arah kubur abah Nabi itu sebenarnya jar di parak pagar pintu nomor 18. Dada kalau kuburan situ ini dede kalincayan orang di situ, kajejakan orang. Makanya ulun rajin bila di Masjid Nabawi, ulun kada hendak berjejak parak situ. Ada yang memperkirakan ubinnya nomor 5 jar dari pagar angka 18, 1 2 3 4 5. Ulun bila berjalan pasti bakal sini, kada hendak ke sini. Kalau kupina bujuran kubur abah Nabi di situ terjejak kita. Eta kenapa guru jar buhannya tuh maka kada menghormati wan kubur abah Nabi. Nah itu tadi Bang, pahamnya berbeda lawan kita, pahamnya lebih ya. Orang aja berziarah ke Abua itu kan kubur mama Nabi, bisa ditangkap orang. Wani-wani ben ziarah ke situ bisa tangkap orang. Hati-hati. Padahal nanti diilangi mamanya Rasulullah lah. Nah, jakanya abah Nabi itu bawa kubur wadah kita nih, bah ada kisah haratnya kubahnya kita mulahkan. Mama Nabi berkubur di wadah kita nih, ada kisah tuh Bang dah harapnya kita mulahkan. Tapi ngaran di sana apa ngaran di sana dah kawai. Nah makanya pian menyebut jalan-jalan jangan tapi beparak ke pagar nang nomor 18 itulah diliung-liung sambil kita tuh sangka baik aja busiah itu bujuran di situ. Sakira kita jangan tajajak makam abah Nabi. Kita paham jauh lah. Munnya kada ka Madinah ada kopong mahayal. Nah, munnya ka Madinah wae mahayal ke pintu 18 apa ngasanya mun kada salah. Aku ada yang bergambar situ. Pintu 18. Ingat akan namanya sini pang jerkoan dekatnya. Nah, dah sikit gila. Lalu Rasulullah datang kan kayak itu tak hanya Nabi menyampaikan dakwah sini. Risalah beliau mengajarkan keesaan Allah, menetapkan dasar-dasar keadilan. Nah, kebebasan itu bukan berarti bebas kada ada aturan, ekualitas, persaudaraan antar manusia secara menyeluruh. Risalah ini pantas menjadi agama bagi seluruh umat manusia, mengingat ketinggian esensinya, keluhurannya, dan tujuannya yang mulia. Risalah yang mengangkat manusia lebih tinggi daripada sekedar mulia, mengajak untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling berbagi, saling membaktikan hati dan perasaan agar memiliki rasa tanggung jawab, saling menghargai perjanjian dan menghargai aturan-aturan untuk menyebarkan ilmu, untuk membangun kota-kota dan peradabannya, untuk menghancurkan paganisme, penyembahan berhala, kesesatan, kehinaan, kemungkaran, keinginan sesat, syahwat yang liar, legenda bohong, tradisi usang. Risalah yang menghimpun manusia di bawah naungan satu bendera bimbingan Allah dan dalam naungan syariat Allah. Itu agama Nabi Muhammad. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang betul-betul berperi kemanusiaan. Bujur-bujur berperi kemanusiaan. Makin kita dalami perkara ini, kita akan makin menikmati betapa indahnya ajaran Nabi Muhammad. Hingga situ aja dulu, panjang pang lagi bacaannya leh. Hingga situ gitu dulu lah. Sedikit. Sampaikan ke titik di bawah supaya pembahasannya kada bingung.
Sebab poin-poin di atas nang kisah agama tadi nih, tidak seberapa lama Rasulullah berdakwah, beliau telah berhasil menghimpun seluruh kaum Arab, mengajak beberapa raja dan penguasa untuk masuk ke agamanya. Beliau mengutus beberapa utusan pada Raja Khosraw, Raja Bahrain, Raja Habasyah, penguasa Mesir, Raja Roma Heraklius, dan membawa kabar baik dan peringatan. Itulah Rasulullah. Dengan artinya misi dakwah beliau seperti itu, akhirnya banyak raja-raja yang kafir pun tersentuh hatinya, sampai mereka memeluk agama Islam, mengobati Nabi Muhammad. Itu semuaan dengan kebenaran risalah yang dibawa oleh beliau. Hingga nih, itu loh, situ dulu, minta ridho, minta halal, minta maaf.